Jalan tol Semarang Demak di soal warga. Pembangunan jalan tol Semarang Demak telah disosialisasikan sejak tahun 1997. Namun sekian lama tidak ada kabar, sementara proses penggusuran tanah warga dilakukan sejak 2018. Dan hingga saat ini sebagian tol Semarang Demak sudah bisa digunakan, akan tetapi masih banyak menimbulkan polemik permasalahan juga ke simpang siuran perihal pembebasan lahan milik warga yang dijadikan proyek untuk jalan tol hingga kini masih menyisihkan segudang permasalahan. Pasalnya, sampai saat ini banyak warga masyarakat yang mengeluhkan adanya ketidakjelasan tanah mereka yang dijadikan lokasi pembangunan jalan tol. Selain itu, dalam menentukan harganya pun juga tidak ada kesepakatan musyawarah bersama, hanya sepihak. Kata Kohar 50 tahun saat ditanya oleh awak media. Nama Bapak siapa? Nama saya Pak Kohar. Alamatnya mana, Pak? Alamat Wonosalam, RT 5 RW 1 Kecamatan Wonosalam. Bisa diceritakan Pak kronologi dari awal mungkin Pak ya soal adanya pembangunan jalan tol ini dan sosialisasi untuk pembangunan atau harga tanah itu seperti apa, Pak? Ya gini ya, kalau sosialisasi dulu itu undangannya di Kawedanan di Karangtengah, itu dulu dikasih sosialisasi itu ya belum tahu tanah yang kena itu punya siapa, sebagian ada yang tidak diundang. Di saat sosialisasi itu dia itu menerangkan bahwa nanti desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kecamatan Wonosalam, Kendaldiung Kecamatan Wonosalam. Nah mungkin dia sudah tahu penloknya, ya kurang lebihnya tuh jadi warga akhirnya tidak semua dapat undangan. Nah akhirnya sudah diundang sosialisasi itu tahun berapa, bulan berapa tuh saya sudah lupa, itu mungkin ya sekitaran diantara di 2017 atau 18 itu ya, bulannya lupa. Nah di situ dia mengatakan bahwa Wonosalam, Karangrejo Wonosalam, Kendaldiung itu bakal ada jalan strategis nasional, jalan tol. Nah warga akhirnya dikasih iming-iming masalah harga itu. Sebenarnya warga itu mau menanyakan harga, tapi dia tuh sudah ngasih tahu bahwa di Tol Bawen itu dulu warga itu ngasih inginnya warga itu sekitaran di antara 500 atau berapalah. Nah dia tuh bilangnya enggak usah menanyakan masalah harga, kalau Bawen itu katanya 500, ternyata dibeli 1.500.000. Itu yang sosialisasi. Nah, terus perjalanan ini akhirnya terus karena penlok itu mungkin sudah tahu, akhirnya dapat undangan di Balai Desa. Balai Desa itu hanya suruh mengumpulkan berkas-berkas. Berarti tanah punya si A, si B, si C itu sudah tahu. Terus waktu pengukuran pun ya sebagian ada yang diundang, sebagian ada yang tidak. Termasuk saya ahli waris Bu Sulastri ya, waktu itu juga tidak diundang waktu pengukuran, cuma kakak saya yang diundang waktu itu. Nah, terus akhirnya sudah mengumpulkan berkas, terus perjalanan ini ada undangan yang namanya musyawarah di BRI. Musyawarah di BRI itu ternyata di situ sudah ditetapkan masalah harga. Jadi di situ tidak ada yang namanya musyawarah. Akhirnya kenapa terus warga itu tidak mau sepakat, karena dengar-dengar tuh harga beda-beda semua, jadi tidak sama. Bedanya berapa, Pak?
Padahal tuh per meternya itu ada yang hanya tanahnya saja itu 140 plus non fisiknya menjadi 231. Padahal sebelahnya itu ada yang seharga 630. Padahal tuh tidak selisih apa-apa tuh sebelahnya. Ini punya Pak Kaspani, ini punya Mbak Nur Hasana, ini punya Pak Marianto tua. Nah, yang punya Pak Kaspani ini hanya 230. Punya Nur Hasana juga 230. Punya Marianto 231. Punya Pak Bakeri ini hanya beda batas patok saja. Ini kenapa 625 atau 630-an. Nah, akhirnya warga berontak, kok tanah dihargai 140. Padahal ini semua tanah produktif. Ini sawah semua, tanah produktif. Ini padahal tanah satu-satunya yang buat kehidupan sehari-hari. Pencarian buat sehari-hari, akhirnya dibeli. Sekarang bingung warga bingung, terus mau dibelikan kemana? Padahal ini juga ada akses jalannya. Nah, terus yang satu lagi kayak desa Kendadoyo itu sama-sama satu blok. NJOP-nya juga sama semua, dari Karangrejo sampai Wonosobo itu sama. NJOP itu 82.000 per meternya ya. Itu sama-sama blok kecil, Ini dihargai total keseluruhan plus plus non fisiknya, tanah non fisik plus tanamannya. Tanamannya itu kalau tidak salah ya ada dua wet jambu. Ini dihargai 4.017 per meternya. Sedangkan punya saya ini sama-sama blok kecil. Ya kan? NJOP juga sama, ya kan? Terus punya saya juga tanamannya juga banyak. Ini juga tanah produktif. Ini hanya dihargai 470-an kurang lebihnya. Nah, terus kenapa warga sampai sekarang belum sepakat? Karena harga kok beda jauh, jomplang banget. Jadi warga, termasuk saya yang mewakili teman-teman itu minta harga yang layak, yang pantas, yang adil lah. Jadi saya tidak menuntut apa-apa sebenarnya. Kalau saya mendukung adanya jalan strategis nasional, saya mendukung. Yang penting harganya, itu di kurang lebihnya lah. Kalau selisih saya oke, tidak masalah. Yang penting yang pantas. Kalau kayak gini kan tidak pantas. 140 tanahnya, yang satunya malah 625 atau 30-an. Itu kan beda jauh. Warga masyarakat Wonosalam yang berdampak pembangunan jalan tol mengadukan beberapa permasalahan yang hingga saat ini belum ada titik temu terkait ganti untung. Bahkan menimbulkan permasalahan baru perihal adanya dugaan intimidasi dari pihak aparat keamanan terhadap warga agar mau dan berkenan untuk menandatangani kesepakatan imbuhnya. Seperti yang dialami oleh KH 55 tahun, NK 55 tahun, KM 60 tahun, BD 45 tahun, KSP 60 tahun, AR 48 tahun, warga desa Wonosalam Demak yang hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak pengelola pembangunan Jalan Tol Semarang Demak hingga akhirnya warga mengadu ke Komnas HAM melihat banyaknya permasalahan pembangunan tol tersebut, terutama terkait ganti untung seperti yang dialami Ahmad Suparwi, warga desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak beberapa bulan yang lalu.
hingga banyak menjadi perhatian publik, bahkan sudah adanya pelaporan ke pihak kepolisian. Untuk itu kami tetap bertekad bersama warga lain agar hak kami bisa diberikan dengan nilai yang pantas. Terang KH Senin 25 Februari 2023. Profesor Dr. Hanif Nurkolis selaku ahli waris Haji Rohmah Desa Loiring, Kecamatan Sayung, juga mendampingi warga Wonosalam yang berdampak pembangunan jalan tol. Menurutnya, permasalahan yang dialami sebagian warga Wonosalam yang berdampak pembangunan jalan tol ini harus benar-benar kita dampingi sampai diberikan haknya sesuai dengan aturan ganti untung dari pihak pemerintah atau Pemkab, karena apa yang diberikan tidak sepadan, bahkan jauh sesuai yang diharapkan. Dengan 1 meter dihargai Rp140.000. Bahkan juga ada warga yang diklaim tanahnya oleh pengelola sudah terbayarkan, karena apapun juga penetapan dari appraisal, bukan appraisal, bahwa penetapan harga adalah merupakan kebohongan publik dan juga penipuan, karena itu adalah pelanggaran yang melanggar undang-undang. Dan yang dialami warga justru di bawah ketentuan, tidak sesuai harga pasar antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Dan yang terjadi di sini, per meternya dihargai Rp140.000, Rp150.000, dan ini termasuk suatu bentuk memiskinkan warga sendiri. Jelas Hanif. Itu dari mana aja? Dari Wonosalam sama Karangrejo ya. Dengan Pak siapanya Pak? Hanif Ya, selaku Profesor Dr. Hanif Nurkolis selalu ahli waris Hajah Rohmah Desa Loiring, Kecamatan Sayung. Ya. Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk ya. Di Kalasu ada berapa Pak tadi? Apanya? Yang terdampak yang katakan belum jelas tadi ada berapa? Sementara ini ada 7 orang, ya sebetulnya banyak. Waktu itu kami mewakili 47 orang, tetapi karena mereka itu dipressure, ditekan, diintimidasi, diancam, ya ditakut-takuti oleh aparatur negara, akhirnya mereka pada rontok satu-satu, dan yang bertahan sekarang hanya 6 orang untuk Pak Kohar ini, termasuk Pak Kohar, dan saya mewakili ibu saya. Penetapan dari appraisal, bahasa undang-undang apa bukan appraisal, penilai itulah yang menetapkan harga. Ini kan pembohongan luar biasa kepada publik dan penipuan, dan itu pelanggaran karena melanggar hukum, melanggar undang-undang, Pak. Terus tahapan berikutnya apa Pak yang tadi lakukan Komnas HAM akan melakukan mediasi, memberikan penyadaran kepada penyelenggara negara, karena fungsi Komnas HAM itu adalah penegakan HAM. Dan ini jelas warga kami, warga yang terkena tol dengan harga yang sangat murah itu tanahnya dicabut oleh negara dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan tidak adil. Adilnya ukurannya di mana? Adilnya harga pasar, Pak. Ya, harga pasar itu antara 500 sampai 1 juta, bahkan ada yang 2 juta. yang terjadi di sini? Yang terjadi 150.000 per meter persegi. Bayangkan Pak, ya, jauh. Itu namanya kan negara memiskinkan. Itu memiskinkan rakyatnya sendiri. Padahal tugas ya, warga tidak tahu aturan. Nah, saya bilang yang tahu aturan siapa? Nih, kok kamu tuh kayak maling, teriak maling saja, gitu kan ya. Yang nggak tahu aturan itu kamu. Saya tahu aturan. Kok kamu mengatakan nggak tahu aturan? Kami selalu dipojokkan bahwa penetapan harga oleh appraisal. Itu undang-undangnya di mana? Iya. Itu undang-undangnya di mana? Padahal undang-undangnya mengatakan bahwa appraisal itu mengeluarkan harga sebagai dasar penetapan harga dalam musyawarah. Banyaknya persoalan, permasalahan yang dialami warga, tentunya pemerintah, baik daerah, provinsi, pusat, serta wakil rakyat, dalam hal ini DPRD provinsi, maupun DPR RI harus bisa membantu apa yang menjadi pokok permasalahan warga,
terkait dampak pembangunan jalan tol Semarang Demak karena disinyalir banyak oknum-oknum yang bermain memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan besar. Bahkan ketika apa yang menjadi hak warga harus diberikan sesuai harga pasar, mereka akan menerima dan mengikhlaskan tanah mereka untuk pembangunan jalan tol, ungkap Hanif. Sementara itu, perwakilan dari Komnas HAM, Rian, selaku penata mediasi sengketa lahan setelah mendapatkan aduan dari masyarakat, mendatangi lokasi untuk melihat langsung area tanah warga masyarakat yang dijadikan sebagai pembangunan jalan tol Semarang Demak. Yang tinggal saat ini belum ada penyelesaian terkait ganti untung, dan kami akan melakukan pendekatan dengan cara bermediasi terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait, dan besok hari Selasa akan ada pertemuan di kantor gubernur, jelas Rian. Kalau temuan sementara, ya kalau itu saya tidak berani berbicara banyak Pak ya, karena ini kan mungkin ranahnya Pak Komisioner ya. Jadi kalau saya paling sementara ya tetap akan mendorong pada para pihak untuk bersedia dilakukan proses mediasi nantinya. Tapi kalau temuan pendapat Komnas HAM itu mungkin ranahnya Pak Komisioner. Besok di mana? Besok di kantor gubernur Pak. Oh, di provinsi. Ya. Oh. Dan Pak siapa? Rian Pak. Rian. Rian. Saya selaku penata mediasi sengketa HAM. Pertama kita menerima pengaduan ya dari warga desa Karangrejo. Nah, kita minta tindak lanjut awalnya, setelah penyerahan sudah, kemudian kita sudah menerima jawaban klarifikasi dari para pihak. Nah, kami datang ke sini pada hari ini, 2 hari ini ya, khususnya penanganan kasus rumah ini kami alokasi waktu 2 hari Pak. Ini adalah rangka untuk meminta kesiapan dan kesediaan para pihak untuk melaksanakan fungsi mediasi Komnas HAM, karena kasus ini ditangani melalui fungsi mekanisme mediasi di Komnas HAM. Jadi hari ini kami bertemu dengan warga, kami cek lokasi, besok kami bertemu dengan unsur pemerintah. Pendapat Komnas HAM itu mungkin ranahnya Pak Komisioner. Besok di kantor gubernur Pak. Oh, jam 9 ya. Dan Pak siapa? Rian Pak saya. Saya selaku penata mediasi sengketa HAM muda. Nur Kasanah, warga Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, meminta kepastian soal harga tanah yang sebenarnya. Sawah saya dihargai cuma Rp140.000, sedangkan tanah sebelah saya itu dihargai Rp630.000. Padahal itu satu blok tanah saya seluas 2.200 meter lebih, dan uangnya itu dititipkan di pengadilan Demak sebesar 500 juta lebih. Karena belumnya kecocokan harga, saya tidak mau mengambil uang tersebut. Karena harga tidak cocok, saya bertanya, kenapa punya Pak Bakri itu dibeli 630.000 per meternya? Kenapa punya saya cuma 140.000 saja? Padahal tanah kami berdekatan dengan tanah Bakri. Saya minta kepada pemerintah Kabupaten Demak agar tanah saya dihargai paling tidak harganya seperti yang di sebelah saya. Di Desa Kendal Doyong ada juga tanah yang dibeli dengan harga sampai 4 juta per meternya. Kenapa sampai seperti itu? Itu tanah tegalan dan NOJP-nya sama dengan punya saya, imbuhnya. Menurut Profesor Hanif, kalau penetapan dari appraisal seharusnya pemilik tanah yang menetapkan harga. Ini bisa dikatakan pembohongan terhadap publik yang luar biasa. Komnas HAM akan bermediasi kepada penyelenggara anggaran negara. Ini sudah jelas warga kami tanahnya dicabut oleh negara dengan tidak manusiawi dan tidak adil. Seharusnya tanah warga dipakai, dihargai yang pantas.
Harga tanah-tanah warga itu kisaran 500 sampai 1 juta. Ini malah dibeli dengan harga Rp150.000 per meternya. Adilnya di mana? Ini bisa dikatakan negara ini malah tidak berpihak kepada warganya, menurut Profesor Dr. Hanif Nurkolis. Dari Wonosalam sama Karangrejo ya. Dengan Pak siapanya Pak? Hanif Ya, selaku Profesor Dr. Hanif Nurkolis. Ibu Bu Nur ya? Iya. Bapak Asmani Tua itu terkait sawah jenengan itu yang dibeli dengan harga berapa Mbak? Bisa diceritakan? Itu dulu itu dihargai dengan harga 140. Sedangkan yang sebelah saya itu dihargai 630. Itu satu blok atau? Ya, satu blok sebelahan seperti Jadi jenengan minta kepastian harga ya. Kenapa bisa berbeda gitu ya? Padahal kan di sebelah jenengan itu harga 600 lebih, ini jenengan cuma dihargai 140. Ya, itu tanahnya saja ya, Mbak? Iya, tanahnya saja. Terus sekarang katanya semenjak di mana? Pengadilan ya? Iya, sekarang uangnya dititipkan di pengadilan, tapi harganya masih utuh. Berapa Mbak harganya sekarang di tingkat pengadilan? Sekarang itu semuanya itu di pengadilan dititipkan itu luasnya 2.233 dihargai dengan harga 500 juta 517 juta. Uangnya dititipkan di pengadilan. Ya. Tapi belum jenengan ambil karena jenengan tidak sepakat ya. Ya, tidak sepakat karena harganya terlalu rendah, tidak sesuai. Perbandingannya di tanah yang mana Mbak? Pak Bakri Itu punya Pak Bakri dibeli berapa? 630 per meter. Punya jenengan dibeli 140 per meter. Mungkin ada yang mau disampaikan sama pemerintah Mbak, mungkin khususnya Kabupaten Demak. Bagaimana Mbak? Saya minta kepada pemerintah, saya minta dihargai yang sesuai. Saya minta keadilannya. Seharusnya kan dihargai yang sesuai. sama yang sebelahnya, Sama yang lainnya. sama-sama di lokasinya. Berarti saat ini jenengan belum setuju gitu ya? Belum, masih Karena itu ya harganya tidak sesuai, terlalu rendah ya Pak ya, dibandingkan sama sebelah-sebelahnya. Sama sebelah, sama yang lain-lain. Itu juga ada yang dihargai dengan harga 1.050.000 juga ada. Terus lagi di Daldoyong itu juga ada yang 4.017 itu per meter. Itu sawah atau apa itu? Itu sawah, tegalan atau sawah? Kering. Tanah kering, tegalan, berarti tegalan. Itu malah dihargai 4.017 per meter. Padahal SOP ini sama. Kalau masalah NJOP itu sama, semuanya sama. Karena padahal kalau di sini kan perkotaan di Karangturi itu. Karena itu perkotaan. Kalau di sini masih pedesaan yang tanah produktif. Intinya saat ini masih kecewa ya. Masih kecewa banget. Sangat kecewa. Ini berharap agar tanah itu disesuaikan harganya ya dengan yang lain. Karena ini menyangkut warga masyarakat kecil nggih. Ya, terima kasih. Niki sama-sama tanah produktif. Ini harganya itu tanahnya 350 sama non fisiknya kurang lebih 380 atau 370. Nah, kalau yang sebelah sana sama-sama satu patok, satu batas itu sudah 630. Kalau yang sebelah sana itu 1.200.000, terus yang sebelah situ itu hanya kurang lebih 700 kurang dikit, sama-sama ada akses jalannya besar. Nah, terus yang punya mbaknya itu sekitaran sana ya. Itu kalau lewat sana ya pas, kalau lewat sana bisa. Cuma dihargai 140.
Yang 140 tadi. Nah, itu sana yang 140. Terus sebelahnya itu 625 atau 630. Jadi yang menjadi pertanyaan masyarakat, ada perbedaan ya, ada pilih kasih ya, gitu Pak. Betul. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa dibeda-bedakan? Padahal NJOP-nya juga sama, produk tanahnya juga sama, akses jalannya juga ada lah, walaupun itu satu kotak tanah itu ada akses jalannya. Itu masa dihargai 140. Nah, itu kan ada jalan tol strategis nasional, nanti kan diganti untung, tapi kenapa kok malah buntung gitu loh. Berarti untuk saat ini, untuk ini masih ada pertanyaan atau masih belum cocok dengan harga Pak yang ini? Ya ini belum cocok dengan harga, yang sampai sekarang belum sepakat. Jadi yang pun dia atas nama siapa Pak? Atas nama Pak Matrumani. Yang ini Pak Matrumani. Seharusnya sudah menerima ya, karena belum ada potongan harga atau gimana? Yang jelas ini kan masalah harga, kenapa dipindah-pindahkan. Jadi warga itu minta yang layak, yang adil, harga katanya Pak Presiden katanya kan ganti untung. Kenapa kok malah harganya buat beli lagi kok susah? Dari satu-satunya punya Pak Matrumani yang buat kehidupan sehari-hari, itu pencarian sehari-hari, kehidupan ya, buat nyekolahkan anak, buat makan, buat apa-apa itu dari hasil ini Pak. Dari hasil tanah ini. Oke pemirsa, terima kasih telah mengikuti berita ini. Semoga Anda semua sehat, dimurahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila suka dengan acara ini, silakan klik tombol like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini, dan silakan berkomentar agar tidak ketinggalan berita-berita dari kami selanjutnya. Salam sejahtera semua. Saya Hadi Purwono, ASN TV mengabarkan.